Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pro Perpustakaan Smart Track kali ini akan mempresentasikan hasil pengerjaan CRUD Laravel pada aplikasi perpustakaan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya sendiri, yaitu Aurelian Nisa Putri dengan NIM 211511010. Lalu ada Lola Maria dengan NIM 211511018. Selanjutnya ada Meisya Putri Gevira dengan NIM 211511021. Untuk penjelasan sendiri, perpustakaan Smart Kreatif ini merupakan suatu aplikasi perpustakaan yang dapat membantu member saat melakukan peminjaman buku. Nah, aplikasi ini juga membantu petugas perpustakaan dalam melakukan suatu pencatatan transaksi dalam basisnya website. Nah, tujuan dibangunnya aplikasi sistem perpustakaan ini adalah untuk mempermudah petugas perpustakaan dalam melakukan setiap proses kegiatan yang ada dalam ruang lingkup perpustakaan seperti pengelolaan buku, peminjaman buku, serta pengembalian buku, sehingga proses-proses tersebut tidak dilakukan secara manual lagi. Nah, di sini ada tas pengerjaan dari CRUD Laravel aplikasi perpustakaan ini. Ada pertama ada deskripsinya, penjelasan kontribusi tiap anggota, implementasi CRUD, implementasi logging dan memperlihatkan hasil lognya, terus membuat data dummy minimal sebanyak 2000 data, implementasi generat suatu laporan dengan menggunakan format PDF, implementasi Yajra dan tabel dan menunjukkan source code-nya, penjelasan use case skenario, implementasi fitur input dan transaksi sesuai dengan use case skenario, implementasi role access, dan juga implementasi queue. Nah, di sini ada kontribusi dari setiap role yang ada. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Lola Maria. Baik, di sini terdapat role di mana implementasi CRUD pada data master beserta validasi exception-nya. Di sini dikerjakan PIC-nya itu oleh saya sendiri, Lola Maria, kemudian Misha Putri Gevira. Kemudian di sini ada implementasi logging dan memperlihatkan hasil lognya oleh saya sendiri, yaitu Lola Maria. Kemudian ada pembuatan data dummy minimal sebanyak 2000 data pada suatu barang atau master data di mana datanya tersebut harus relevan. Di sini dikerjakan oleh Aurel Diandra dan saya. Kemudian di sini ada implementasi generate suatu laporan dengan menggunakan format PDF. Di sini dikerjakan oleh Aurel Diandra dan Misha Putri Gevira. Kemudian di sini ada implementasi Yajra, di mana di sini setiap anggotanya berkontribusi, di mana ada Aurel, ada saya sendiri, dan ada Misha. Kemudian di sini ada penjelasan use case skenario. Untuk transaksi dikerjakan oleh Meisya Putri Gevira. Kemudian di sini ada implementasi fitur data transaksi sesuai dengan use case skenario beserta validasinya oleh saya. Kemudian ada implementasi role itu oleh saya. Dan yang terakhir itu ada implementasi queue oleh Aurel dan Meisya. Mungkin selanjutnya akan masuk ke aplikasinya terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke aplikasinya, di sini terdapat 3 role, di mana role tersebut terdapat role pemerintah sebagai pemilik perpustakaannya, kemudian di sini ada petugas perpustakaannya, dan ada member. Kemudian di sini kita akan coba ke petugas perpustakaannya yang akan dijelaskan oleh Meisya. Untuk Meisya, silakan. Baik, dalam role petugas kita dapat melihat data master, data transaksi,
chart, dan user yang ada di dalam aplikasi. Di dalam data master terdapat 4 data master, yaitu kategori, rak, penerbit, dan buku. Nah, untuk di data rak, di sini terdapat beberapa data, yaitu ada raknya, ada baris, dan ada kategori. Kategori ini diambil dari kategori atau menarik data dari data master kategori. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menambah data rak. Dengan mengklik button tambah, kemudian mengisi rak dengan 4, kemudian baris diisi dengan 3, lalu memilih kategori klik simpan. Maka apabila taraknya berhasil ditambahkan, akan muncul message berhasil ditambahkan. Selanjutnya, apabila kita mengklik aksi edit, maka data yang sebelumnya akan ditampilkan kembali. Kemudian kita misalnya raknya menjadi 5. Lalu klik update. Maka nama rak atau nomor rak yang 4 berubah di 5 dan data berhasil diubah. Selanjutnya, apabila kita klik hapus, kemudian akan muncul konfirmasi apakah yakin ingin menghapus. Apabila yakin, kita bisa klik hapus. Maka data yang tadi akan dihapus dan akan muncul status message bahwa data berhasil dihapus. Kemudian di sini juga terdapat button export PDF, di mana button tersebut digunakan untuk mengekspor data-data yang ada di dalam rak menjadi PDF, ke dalam bentuk PDF. Di sini kita menggunakan DOM PDF. Apabila diklik button export PDF, maka akan terdownload data.pdf, di mana isi itu terdapat nomor rak, baris, dan kategori. Saya akan dijelaskan juga mengenai Yajira oleh Lola Maria. Baik, untuk penggunaannya Yajira itu sendiri, di sini menggunakan Yajira untuk pagination-nya. Nah, untuk codingnya itu di sini pada tabel rak. Nah, di sini sebelumnya sesuai dengan yang saya lihat dari referensi, di sini itu kita harus menginstal Yajira terlebih dahulu. Nah, di sini tuh sudah bisa digunakan use Yajira data table. Nah, di sini tuh dia tuh bisa terinstall jika komposer Yajiranya itu sendiri sudah terinstall. Nah, untuk melihatnya bisa dilihat di sebentar. Di config, kemudian di sini. Nah, di sini tuh akan terinstall data tables Yajira. Nah, di sini juga sama Yajira data tablesnya. Kemudian ketika sudah digunakan di sini, kita itu diwajibkan membuat public function yang merujuk ke Yajirnya itu sendiri. Di sini data rak, kemudian modelnya itu rak. Di sini tuh isinya apa aja? Di sini terdapat isi ID rak,
baris, kemudian kategori, kemudian return data table-nya itu ke data rak. Nah, kemudian di sini di rak-nya yang di return-nya itu, nah sesuai dengan format yang berada di dokumen Yajra-nya, di sini kita mengisi data apa aja yang akan ditampilkannya untuk pagination-nya. Kemudian ini tuh akan di roots-nya kemana. Nah, di sini tuh saya di roots-nya itu di rak, list, kemudian Yajra. Nah, untuk roots-nya eh, ini sudah terdapat yaitu pada root get, rak, list, Yajra, controllernya itu rak controller, kelas Yajra. Nah, untuk membuktikannya, apakah ini sudah ya masuk ke roots-nya atau belum, misalnya kita ke kategori terlebih dahulu. Nah, sekarang kita ke rak. Nah, ini sudah sesuai dengan roots-nya yaitu rak, list, Yajra. Mungkin selanjutnya dikembalikan lagi kepada Meisya. Selanjutnya kita masuk ke halaman data buku. Ini kita akan mencoba untuk menambah buku. Untuk membuktikan bahwa exception-nya bisa dijalankan, kita akan memasukkan data yang tidak valid. Misalnya judulnya diisi aku, kemudian penulisnya tidak diisi, stoknya E, kategorinya novel, penerbitnya Gramedia, lalu raknya rak satu baris satu, simpan. Maka akan muncul satu message bahwa data gagal ditambahkan. Dan bisa kita lihat di dalam kalakel.log-nya bahwa akan muncul the given data was invalid, sehingga data tidak bisa ditambahkan. Lalu kemudian misalnya kita memasukkan data yang valid, misalnya judulnya aku, penulisnya Lola, stoknya 2, kategorinya novel, penerbitnya Gramedia, kemudian raknya satu baris satu. Maka akan ditambah, maka akan muncul message bahwa data berhasil ditambahkan dan bukunya, data buku juga masuk, bisa dilihat. Kemudian di sini terdapat beberapa aksi, yaitu ada aksi lihat, di mana kita dapat melihat detail bukunya. Ada judul, penulis, penerbit, kategori, rak, baris, dan stok. Kemudian, apabila kita klik edit, maka itu juga bisa digunakan untuk mengupdate data. Jadi, misalnya akan ditampilkan dulu data yang sebelumnya dimasukkan. Kemudian kita tinggal data apa yang akan diupdate. Misal akan mengupdate stoknya menjadi 10. Maka stoknya akan berubah menjadi 10. Kemudian aksi hapus digunakan untuk menghapus data buku yang ada. Sebelumnya akan muncul konfirmasi dulu, sweet alert, apakah Anda yakin ingin menghapus data. Apabila yakin, maka klik hapus. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai rootnya, dikembalikan kepada Lola.
Kemudian di sini terdapat data dummy yang akan dijelaskan oleh Aurel. Silakan untuk Aurel. Di sini kami menggunakan teknik writing seeders, di mana writing seeders ini itu dapat untuk sampulnya itu dapat diedit sesuai ketentuan kita sendiri. Bisa diperlihatkan source-nya. Nah, di sini adalah cara penulisan untuk writing seeders, teknik writing seeders. Di sini ada buku create untuk membuat datanya. Lalu di sini saya melooping setiap datanya karena untuk menduplikasi si data yang ada di buku create. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Lola. Baik, selanjutnya di sini di role petugas ini terdapat chart, di mana chart ini yaitu diagram presentase setiap bulannya di sini tuh di record kayak misalnya ini bulan Juni 2022 datanya tuh, terus misalnya Desember, nah seperti itu. Kemudian pada petugas ini sama dengan seperti admin, di mana dia itu bisa melihat role user siapa aja gitu. Di sini misalnya petugas ini hanya satu untuk petugas saja, kemudian pemerintah ini hanya diberikan satu akses untuk pemerintah, kemudian untuk member ini dia tuh dapat register gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada role member di mana di dashboard perpustakaan ini juga awalnya tuh seperti ini. Jadi ada tampilan-tampilan buku di mana ketika member ingin melihat, tapi di sini tuh terkhusus untuk melihat buku saja, untuk meminjam itu. Nah, Anda diharuskan login terlebih dahulu. Nah, sebelum menjelaskan ke transaksinya, mungkin di sini akan dijelaskan terlebih dahulu use case skenario-nya oleh Meisha. Untuk use case skenario-nya di sini ada sub use case skenario meminjam. Nah, untuk scope-nya yaitu perpustakaan smart kreatif, kemudian levelnya itu user goal, primary aktornya di sini adalah member, dan stakeholder dan interest-nya atau orang-orang yang terlibatnya di sini ada member. Interest-nya itu yaitu dapat meminjam buku dengan mudah sesuai dengan buku yang diinginkan. Kemudian petugas perpustakaan dapat melihat data peminjaman buku yang akurat sesuai dengan yang dipinjam oleh member. Lalu pemerintah kota ini dapat melihat rekap data peminjam buku sesuai dengan yang pernah dipinjam oleh member. Untuk preconditionnya, member telah melakukan login dan terautentikasi. Kemudian untuk post conditionnya, member dapat meminjam buku dan data peminjaman buku masuk ke dalam sistem. Untuk main success skenario-nya, yang pertama, member memilih dan mengklik buku yang diinginkan. Kemudian sistem akan menampilkan halaman detail buku sesuai dengan yang diklik oleh member. Kemudian member mengklik button keranjang, lalu sistem akan menambahkan buku yang telah diklik oleh member ke dalam keranjang. Lalu member mengklik keranjang, kemudian sistem akan menampilkan halaman keranjang. Lalu member memasukkan tanggal pinjam, kemudian mengklik button pinjam. Setelah itu, sistem akan menyimpan data peminjaman buku, lalu sistem juga akan memberikan informasi bahwa buku berhasil dipinjam. Untuk extension atau alternative flows-nya, jika member belum melakukan login, maka sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian member diharuskan untuk mengisi username dan password yang sesuai. Lalu jika member sudah memasukkan 2 buku di dalam keranjang, maka sistem akan menampilkan informasi bahwa buku yang dipinjam maksimal 2.
Lalu, member juga perlu menghapus buku yang ada di dalam keranjang jika ingin meminjam buku yang lain. Special requirement-nya, aplikasi memiliki tampilan yang sederhana dan mudah digunakan. Dan frequency of occurrence-nya, use case ini dilakukan selama member melakukan transaksi peminjaman buku. Dikembalikan kepada Laura. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menampilkan transaksinya. Nah, di sini sebelum menampilkan ke role member, tadi sedikit terlewat bahwa di aplikasi website ini sudah tercatat activity log di dalam database-nya, di mana semua rekap seperti update, delete, pengubahan di dalam sistem aplikasinya itu sudah terekap di dalam database seperti yang tadi Mesia itu menambahkan buku, mengupdate buku dan menghapus buku. Nah, di sini deskripsinya itu dia itu sudah otomatis create, update atau delete. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke role member. Nah, di sini kita akan mencoba masuk ke role member di mana ketika login terdapat dashboard. Nah, di dashboard ini seperti yang tadi sebelum login. Nah, di sini tuh validasinya itu masukkan keranjang. Nah, dia itu akan count keranjang. Nah, di sini tuh ada pinjam, hapus semua, hapus. Kemudian di sini ada tanggal pinjamnya. Tetapi untuk menguji yang dibacakan use case skenario-nya oleh Mesia, nah di sini misalnya kita menambahkan lagi buku tersebut. Nah, buku tersebut itu tidak boleh sama dipinjamnya. Kemudian kita akan mencoba meminjam buku lain yaitu Naruto. Misalnya ketika saya memasukkan pada keranjang, nah buku yang berhasil ditambahkan ke dalam keranjang. Nah, kemudian keranjangnya itu sudah mengubah angkanya menjadi 2. Nah, di sini tuh terdapat aksi hapus. Kemudian di sini juga ada hapus semua. Maksudnya itu apa? Di mana ketika 2 buku ini itu ingin dihapus semuanya. Misalnya ketika dihapus semua, nah keranjangnya itu akan kosong kembali. Nah, kita tambahkan lagi. Kemudian ketika sudah ditambahkan, klik keranjang. Nah, kemudian misalnya kita pingin nambah buku lagi nih jadi 3. Misalnya buku ini. Nah, buku yang dipinjam itu maksimal 2 sesuai dengan use case skenario yang dibacakan oleh Mesia. Nah, kemudian ini kembali ke keranjang. Di sini kita itu harus input tanggal pinjamnya. Misalnya tanggal pinjamnya tuh di sebelum. Nah, tapi ketika di sebelum itu misalnya pas kita pinjam, nah di sini keluar validasi bahwa tanggal pinjam harus sesuai, harus berisi tanggal setelah atau sama dengan hari ini. Seperti itu. Nah, misalnya saya ubah menjadi hari ini dipinjamnya. Kemudian pinjam. Nah, di sini buku berhasil dipinjam. Nah, kenapa di keranjangnya 2? Karena di petugasnya tersebut belum di ACC. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini terdapat transaksi yang belum dipinjam, belum di ACC nih. Pinjam. Nah, ini sudah buku berhasil dipinjam. Nah, kenapa ini jadi kosong? Karena datanya itu akan pindah ke tabel yang sedang dipinjam. Nah, buku yang tadi dipinjam itu ada buku Habibi dan buku Naruto. Nah, apakah bukunya itu berkurang stoknya atau tidak? Kan tadi tuh sebelumnya buku Habibi itu ada 10 stoknya. Nah, ini berkurang menjadi 9. Terus buku Naruto-nya juga berkurang stoknya jadi 9 karena tadi tuh masing-masing stoknya itu 10. Nah, kita kembali lagi kepada petugas ini. Misalnya bukunya itu sudah beres dipinjamnya.
Nah, di sini misalnya sedang dipinjam, terus bukunya itu si membernya tuh sudah selesai meminjam bukunya, kemudian klik kembali, maka dia itu akan masuk ke tabel selesai dipinjam seperti itu. Nah, sebelum mengecek apakah sudah kembali atau belum charge-nya, di sini kita akan melihat dulu sama seperti yang tadi. Di sini tuh ada diagram per bulannya seperti itu nih. November peminjamannya berapa, kemudian di Desember berapa. Nah, karena dia petugas tadi dia bisa melihat ini. Nah, untuk membuktikan apakah datanya bertambah lagi, nah, datanya bertambah lagi 10 seperti itu. Dan misalnya login lagi ke member. Nah, di member keranjangnya sudah kosong karena tadi sudah dipinjam, kemudian sudah dikembalikan. Mungkin selanjutnya di sini tuh terdapat role pemerintahan yang akan dijelaskan oleh Aurel. Baik, yang selanjutnya untuk role pemerintahan. Pada dasarnya untuk role pemerintahan ini itu sama seperti pada role petugas. Hanya saja pada role pemerintahan ini tidak dapat melihat user apa saja yang sudah terdaftar di aplikasi. Tetapi pada data master di sini sama seperti petugas, terdapat data master kategori, rak, penerbit, dan juga buku. Lalu untuk transaksinya juga di sini role pemerintah dapat melihat data transaksi yang sedang berjalan. Selanjutnya ada chart, sama seperti petugas juga. Role pemerintah dapat melihat chart data buku sesuai dengan termin bulan yang ada. Seperti misalnya ini untuk bulan Desember 2022, November 2022 ini sudah terangkum chartnya. Mungkin itu dari role pemerintah. Saya kembalikan ke Lola. Kemudian yang terakhir ada pengerjaan Q. Mungkin bisa dijelaskan oleh Meisha atau Aurel. Nah, untuk fitur Q ini sebelumnya itu sudah dicoba untuk diimplementasikan oleh saya dan Meisha, tetapi ada beberapa kendala yang masih belum ditemukan sehingga fitur Q ini tuh masih belum berjalan gitu di aplikasi ini. Saya dan Meisha ini sudah membuat function untuk Q-nya untuk mengirim emailnya gitu, tetapi masih belum diketahui apa yang salahnya. Mungkin itu dari fitur Q. Kemudian sedikit menambahkan di fitur Q ini mungkin Aurel dan Meisha juga di database-nya itu sebenarnya sudah tergenerate di sini bahwa ada jobs dan valid jobs-nya. Namun belum terimplementasi. Mungkin cukup seperti itu. Baik, mungkin itu dia penjelasan dari implementasi CRUD Laravel untuk aplikasi perpustakaan Smart Kreatif. Mohon maaf apabila terdapat masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, website kami juga mengikuti link referensi YouTube ini ya. Thank you.